Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di tengah keadaan yang panas di Sulawesi Tenggara ini, saya berkesempatan untuk berbagi buat Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya kita semua boleh diberkati Tuhan, dan kiranya di tengah-tengah masa yang sulit ini, kita tetap boleh percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Kesaksian ini disampaikan oleh seorang yang tadinya belum kenal Tuhan, tetapi sekarang menjadi kenal Tuhan karena Tuhan baik, bernama Bapak Inggu. Saya mulai dari awal pertama, Tuhan Yesus itu menampakkan diri ke saya. Jadi pada waktu saya masih muda, sebenarnya saya seperti mendapatkan banyak penampakan. Dulu saya pergi ke pulau, itu saya jadi seorang nelayan. Jadi saya pergi, biasa kami kan nelayan pakai bagang terapung ya, pakai bagang terapung itu, jadi bagangnya itu ngapung-ngapung. Jadi, nah dulu belum ada pakai genset untuk lampunya, dulu pakai setrongking itu, pakai setrongking. Jadi lampu setrongking itu. Nah lampu setrongking ada 12 lampu. Jadi sore harus dinyalain lampunya, sudah turun jaringnya, nyalain lampunya. Jadi nyalainnya aja itu mulai jam 6 sampai jam 8 karena dibakar ini. Nah saya kelelahan setelah penghabisan ke-12 lampu, saya seperti sedikit lelah. Jadi saya menyandarkan tubuh saya ke satu tiang. Jadi tiang itu tiang tengah dari bagang terapung itu. Nah begitu saya menyandarkan tubuh, mungkin posisi seperti ini, tiba-tiba muncul, nampak betul manusia, yang manusia bentuknya sama seperti kita. Nah di situ saya mulai rasa ada was-was sedikit. Nah ini baru saya lihat, ada apa sebenarnya, tiba-tiba ada orang seperti muncul di depan saya. Nah saya pegang muka, apa saya tidur, apa saya, dan dia tidak juga berkata-kata, dan dia tidak seperti apa, saya mengira itu hantu. Jadi orangnya itu munculnya tiba-tiba gitu, secara tiba-tiba, munculnya secara tiba-tiba. Oh. Iya. Dan saya, itu awal pertama penampakan. Ya. Muncul secara tiba-tiba, dan wah, dia mukanya sama seperti kita, dia manusia yang sangat sempurna sekali. Di situ saya mulai seperti saya sudah ngerti bahwa dia memang orang benar, orang jelas pasti manusia. Tetapi dia siapa, saya tidak tahu dia siapa. Aduh, saya bilang, saya tutup mata, begitu buka mata dia hilang. Udah, saya mulai ketakutan. Rasa ketakutan itu sudah menguasai saya. Lalu pulanglah saya, lepas sudah itu bagang terapung, lepas sudah saya pulang. Tiba di rumah, nah ada seorang nenek, dia bilang, kamu kenapa tergesa-gesa? Aku lihat orang pas di depan saya itu muncul tiba-tiba, enggak tahu siapa. Saya bilang, saya mulai ketakutan. Aduh, dia bilang, hati-hati, 7 hari kemudian kamu pasti akan meninggal. Wah. Itu suatu alamat, menurut dia, alamat untuk kematian kamu. Ya. Nah, saya tambah ketakutan. Nah, ini kenapa tiba-tiba saya mau mati? Ya, bilang, ya, nah itu, dia bilang, itu roh kamu, itu seperti ya, itu sudah tanda-tanda kematian kamu untuk 7 hari. Nah dari situ Pak, saya mulai mengerti, ternyata saya akan mati. Oke, saya harus apa yang biasa kami lakukan setiap hari kami Muslim,
itu kami harus sholat. Ya. Nah, saya salat itu sunatnya, semua sunat saya buat. Jadi sholat wajib, mulai 5 waktu, hajat, terus tahajud, habis sunat-sunat, tidak ada sunat lagi, habis sunat. Jadi ibu saya heran, istri saya punya mama bilang, kok kamu gimana kamu salat apa, salat gitu yang tiada waktunya, salat terus. Saya tidak bilang bahwa saya akan mati 7 hari lagi, karena saya pikir kalau saya kasih tahu pasti dia akan sedih. Ya, dan pasti takut juga. Dan dia takut juga, ya. Nah, saya salat terus. Sudah 7 hari terakhir untuk kematian saya, subuhnya saya sudah serahkan diri. Tuhan, mau Tuhan, suka-sukamu Tuhan, apa yang kamu ambil saja. Mau ambil sekalian angkat atau nyawa saya saja sekalian ambil, karena saya sudah nyerah. Saya sudah cukup, ya. Merasa sudah cukup lah, ndak mau ngelawan lagi. Ya. Udah, saya pasrah aja. Mau Tuhan. Udah. Tiba-tiba terdengar suara tangisan di rumah-rumah bilang, aduh nenek sudah meninggal. Nah, saya kaget, kok nenek yang mana yang meninggal? Tidak ada nenek lain selain nenek yang ada yang bilang ke saya, bilang 7 hari lagi kamu akan meninggal. Nah, bangunlah saya di tempat salat saya, dan saya keluar di tempat itu, dan ke rumah itu saya pergi mengunjungi orang yang menangis. Siapa yang menangis? Saya bilang. Akhirnya dia jawab begini, itu nenek yang meninggal. Aduh, dia bilang, nah nenek itu sehat kan? Ya sehat. Nah, nenek yang mengatakan ke saya itu 7 hari saya akan meninggal, karena saya dapat alamat, dapat penampakan orang itu. Nah, saya mulai ketakutan lagi. Saya merasa bahwa ternyata maut itu datang merenggut nyawanya nenek, bukan saya. Dan maut itu saya pikir dia memberikan saya kesempatan lagi untuk bertobat lagi. Itu lebih dari salat saya, lebih daripada itu lagi. Saya nambah lagi. Ada saya zikir, saya pakai zikir. Saya berzikir lagi, dan sampai saya harus puasa dalam zikir saya. Tidak mau saya lepas itu puasa zikir sampai nyawa saya putus. Mama saya bilang begini, ibu saya bilang, nah kalau kamu begitu terus kamu bisa mati. Nah, nggak makan apa, hanya zikir. Jadi bapak nggak makan? Ya, enggak, karena tujuan saya untuk mati, bukan tujuan untuk ngapain makan. Makan sih sebentar mati juga. Saya pikir itu. Jadi bukan puasa? Nggak puasa, enggak puasa. Hanya saya sudah mempersiapkan diri saja untuk mati. Ya, karena orang yang sudah mengatakan saya mati, sudah mati. Bagaimana dengan saya? Pasti saya juga mati. Udah, semakin saya percaya hal itu. Saya tunggu kematian saya kapan waktunya. Nah, sudah 1 bulan kemudian saya tidak pernah mati. Ya, tidak merasa apa-apa. Hanya saya merasa lemas, dan karena mungkin tidak jarang tidur dan kurang makan. Nah, saya pikir saya sudah mulai, dan tidak ada penampakan sedikit pun juga, dan apa respon dengan ya apa yang saya lakukan. Mungkin saya pikir ini sudah lewat dari batas waktu kematian saya, karena hanya cuma 7 hari kan. Iya. Udah, saya pergi ke dukun, semua dukun saya kunjungi. Datang ke dukun satu bilang, Pak, bagaimana ramalkan saya ketemu dengan orang secara langsung. Saya bilang, orang ini sama seperti kita dan bentuknya begini. Belum semua saya arahkan, lalu dia bilang, jangan cerita lagi, cukup. Dia bilang cukup, jangan cerita lagi. Saya bingung, kok orang ini tahu sih kah? Atau bagaimana, saya tidak tahu. Cukup, dia bilang cukup. Memangnya kenapa? Saya bilang, Mbah, nah ini adalah rahasia. Ini tidak boleh diceritakan, ini sangat rahasia sekali. Kalau diketahui orang, ini akan terbongkar semua rahasia agama. Nah, saya pikir apa sangkut pautnya saya dengan agama? Saya ini bukan, ya, saya bukan tokoh agama, saya hanya cuma rasa ketakutan dan ingin tahu hal itu, kenapa sehingga terjadi. Nah, dia tidak cerita. Saya ke ustadz lagi. Kebetulan ustadz itu ipar saya, ya, dari
suami dari kakak saya perempuan. Nah, saya cerita ke dia, sama juga posisinya dengan dukun tersebut. Dia bilang, itu rahasiakan. Itu seperti langit, dia bilang. Itu dia bilang, seperti langit. Lapisan ozon itu sudah bocor. Dia bilang, lapisan ozon sudah bocor. Dan tinggal nunggu saja seorang nabi yang akan lahir, yang akan bisa menambal lapisan ozon itu. Ya. Dan itu artinya, dan dia bilang, itu adalah rahasia dari agama. Jadi itu jangan cerita-cerita ya, itu rahasia. Dan juga itu tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Nah, Ustaz ini bilang. Tapi saya bilang, seperti apa lapisan ozon? Dan dia tidak mau katakan itu lagi. Nah, saya sudah lupakan juga hal itu. Setelah 2 atau 3 tahun kemudian, ini bukan mimpi juga sebenarnya, antara tidur dengan tidak sih. Ya, saya saya seperti berada di salah satu tempat seperti mimpi, tapi ya kayak begitu kenyataan sekali mimpi itu. Apa namanya mimpi seperti itu? Saya tidak tahu. Iya, mungkin penampakan ya sih. Ya, oke. Dan tiba-tiba saya di lumpur yang paling dalam sekali, seperti di mangrove, hutan mangrove. Dan mangrove itu ada lumpur dan sekitar setinggi lutut, ya. Dan ada satu pohon yang lebih besar daripada pohon yang di antaranya gitu. Pohon yang lainnya agak tidak sebesar pohon yang di hadapan saya. Tiba-tiba ada suara. Dia bilang, naiklah engkau di atas. Ya, jadi naiklah gitu. Ya. Jadi dia tunjukkan ke saya. Nah, saya tidak sampai bilang mau bicara gimana, tapi dalam hati saya, karena saya tidak tahu, tidak lihat orang siapa ya. Jadi saya mau jawab siapa, tidak lihat orang. Jadi hati saya bilang, seperti hati saya mengatakan, mau naik gimana sih, tidak punya ya pohon besar gitu. Tiba-tiba ada rasa ingin naik, tiba-tiba saya di atas pohon yang lebih besar itu. Ya, tiba-tiba saya berada di pohon yang lebih besar, dan pohon yang semua pohon itu sudah saya lebih tinggi dari semua pohon, karena pohon yang lebih besar itu sudah tidak ada yang kalahkan pohon itu. Ya, di antara pohon yang lain. Nah, saya di situ mulai terheran-heran. Nah, saya ini ada di mana? Lalu saya mulai mengelilingi mata saya sejauh mata memandang. Saya mengelilingi karena sudah tidak ada lagi batas. Untuk seperti di hutan mangrove kan tidak ada lagi, kalau di atas tidak ada lagi. Ya. Nah, saya mengelilingi. Sejauh mata memandang saya lihat itu seperti penglihatan saya dinding yang paling tinggi dan paling besar. Menurut saya itu adalah salah satu singgasana atau istana kerajaan istana kerajaan yang paling besar. Sudah tidak ada yang saya lihat di dunia itu. Itu istana yang paling besar sekali. Anda tahu istana apa seperti itu? Ya, cuma itu yang lebih saya lihat jelas. Saya lihat istana paling besar sekali. Ya. Nah, suara itu bilang lagi ke saya. Dia bilang, mari saya akan bawa kamu ke hadapan raja. Nah, bingung saya, kok di sini ada raja? Ya. Tapi saya tidak sampai bilang. Tapi orang yang bilang ini saya tidak lihat. Nah, ikut sajalah, saya ikut. Apa yang dia katakan? Mari ikut. Nah, dia bilang bertemu dengan raja. Nah, jalanlah saya. Jalan dengan rasa yang seperti bukan kebingungan, tapi ya saya pikir ternyata di sini ada raja ya. Nah, saya sudah nyadari diri saya bahwa saya seperti orang pendatang begitu. Saya datang dan tiba-tiba masuk ke salah satu ruangan itu seperti istana yang cukup besar, dan tempat duduk raja itu bundar seperti bumi. Dan dia lebih besar daripada tempat duduknya. Nah, duduknya gimana ya? Dia lebih besar daripada tempat duduknya. Nah, di situ anak manusia banyak sekali yang ada yang mengelilingi dia dengan anak-anak manusia. Kelihatan wajah mereka atau Bapak tahu gitu? Sangat nampak sekali karena dia seorang anak kecil. Anak kecil. Anak yang kecil. Yang menemani dia, anak yang kecil.
yang lebih kecil dari saya. Iya. Nah, yang menyulitkan saya adalah sinarnya yang terang. Ya. Nah, sampai saya tidak bisa melihat tangan kanannya dan tangan kirinya. Ya. Sisi kaki kanannya dengan kaki kirinya. Karena terang itu menyinari dia, yang saya melihat wajahnya yang begitu cerah dan yang begitu terang. Nah, dan kaki dan tangannya saya kebingungan juga di mana ya, karena sangat terang sekali, ya, cukup terang sekali. Nah, dia bilang, inilah raja dari segala raja. Suara itu, inilah raja dari segala raja. Dia bilang, nah, hati saya bilang begini, saya ada di mana ini sebenarnya? Ya, nah, saya ada di mana sebenarnya? Nah, ini yang membuat pertanyaan bagi diri saya. Udah. Selanjutnya, suara itu juga mengatakan lagi, mari kita pergi ke sebut Serambi ya, Serambi. Ya, Serambi depan, dia bilang ada di situ tempat perkumpulan. Iya. Nah, saya pergi dan posisi dia ke kanan saya di bagian kiri dia, dan saya tepat lihat semua orang di situ, 12 orang di situ berkumpul dan melingkar seperti ini. Nah, saya juga mulai bertanya di situ karena memang jelas saya ingin tahu mereka bikin apa sehingga duduk seperti itu, melingkar. Nah, saya tanyalah kepada suara tersebut. Tapi saya tidak tahu bahwa ini suara siapa. Ya gitu. Nah, saya tanya, itu yang duduk melingkar itu siapa? Murid-muridnya, dia bilang. Murid-muridnya. Nah, mulai saya tahu, murid ternyata di sini ada murid-muridnya juga. Ya, lalu langsung saya kembali ke bumi begitu. Wah, saya ada di mana tadi? Ya, saya ada di mana tadi? Saya di mana? Ya. Udah, saya mulai gelisah, sangat gelisah sekali. Ya. Setelah itu saya tidak tenang, saya harus pergi jalan dan saya bilang kepada ada kiai yang ada di pondok pesantren yang ada di Muna Barat situ, saya kunjungi dia. Saya memang betul-betul nekat ingin tahu lebih jelas siapa sebenarnya orang-orang yang selalu muncul di hadapan saya, tetapi saya tidak kenal mereka siapa. Nah, kiai bilang, setelah saya kunjungi kiai, dia bilang, kamu rahasiakan hal itu, nak. Tidak boleh diceritakan. Ya. Nah, itu saya tambah menyulitkan. Kiai sendiri tidak boleh menceritakan. Jangan ceritakan itu. Ya. Dan jangan ceritakan kepada siapapun. Nah, bagaimana saya tidak mau ceritakan? Rasa ketakutan saya ini sudah luar biasa. Anak kecil saja saya ceritakan walaupun tidak ngerti dia. Supaya saya bisa dapat jawabannya, supaya rasa hati saya itu agak sedikit lega begitu ya. Ya, lega. Wah, udah. Saya tidak nurut juga sama kiainya. Pulangnya saya cerita terus. Nah, udah. Saya seperti saya seperti sudah tidak kuat lagi. Nah, seperti ya udahlah, saya pikir mungkin memang dari hidup saya memang saya memang orangnya seperti itu. Saya menjiwai diri saya bahwa mungkin saya memang sudah seperti itu untuk hidup di dunia. Dapat lihat banyak orang yang tidak dilihat orang, saya bisa lihat. Ya udah, saya tidak mau ini lagi, komplain lagi dengan penampakan saya. Nah, udah, ternyata saya dapat jodoh istri saya ini, nikahi dia. Tidak sampai selang berapa minggu, ya kami bareng sama-sama di rumah. Nah, sore itu mungkin sekitar jam 7, seperti cahaya begitu terang di atas langit, saya baring. Saya lihat begitu dua orang yang turun, yang berpakaian putih dari atas, turun dari bawah. Jadi itu suatu rumah, itu atap rumah seolah-olah hilang, hanya cuma dari langit turun gitu, turun gitu seperti hilang, tidak ada karena terang itu kan. Wah, saya lihat, tapi saya tidak bisa bicara. Itu paling sulitnya saya. Nah,
hilang. Nah dia turun saya tidak bisa bicara, hanya mata saya yang berputar dengan pikiran saya, dengan hati saya. Ini orang apa ya? Ya, kenapa dia turun? Turunnya itu langsung spontan, tidak sampai nanya lagi. Buka baju, dia buka baju saya dan dia membelah dada saya. Secepat itu dia membelahnya, lalu dia mengorek isi di dalamnya. Jadi yang dia korek di dalamnya itu, tidak tahu juga saya apa yang dia ambil, entah jantung, entah apa, tidak tahu saya. Dia sudah ngoreknya, dan dia memberikan saya keterangan juga. Dia bilang, isi yang ada di dalam dadamu yang warna hitam itu, udah tidak ada lagi. Dan dia sudah menjahit itu, kan, lalu dia menjahit itu. Setelah dia sudah menjahit, saya rasakan itu jahitan itu sakit benar. Berasa sakit juga ya? Iya, saya sangat terasa sakit. Nah, tetapi karena saya tidak bisa bicara, namanya gimana ya? Seperti saya tidak berdaya, hanya cuma mata yang bisa melihat dan pikiran keheranan. Nah, udah dijahit, lalu dia bilang, itu yang dia katakan tadi, udah tidak ada lagi yang warna hitam dalam darah kamu. Udah. Lalu dia, begitu dia ucapkan perkataan seperti itu, lalu dia naik ke atas langit lagi kembali. Sama dengan posisi naik turunnya, begitu juga naiknya. Muncul terang, ya langsung naik seperti diisap dia naik ke atas. Sama seperti waktu turun iya, begitu waktu ya? turun. Ya, begitu langsung hilang. Udah, saya mulai bisa goyang. Hilang terang itu saya mulai goyang. Waduh, saya bilang, dadaku. Istri saya bilang, kenapa dadamu? Aduh, dadaku, saya bilang, sudah dibelah dan dijahit. Dia bilang, coba saya lihat. Jangan lihat, sakit sekali. Saya masih seperti merasa trauma, merasa sakit itu. Tapi dia bilang, enggak sakit kok. Enggak sakit. Enggak ini kok, enggak ada jahitan, enggak ada darah, enggak ada. Enggak, saya bilang paling sakit. Tapi dia sangat yakin, enggak ada, kamu itu mimpi. Nah, di situ yang mengat saya bilang, oh ternyata mungkin saya mimpi. Begitu saya periksa dada saya, enggak ada apa-apa. Nah, mulai saya cerita ke istri saya. Istri saya bilang, udah, kamu mimpi itu. Iya, tapi mimpi apa gitu? Saya kan, ya, sudah mungkin jantung apa yang diambil saya tidak tahu. Dia bilang enggak ada lagi yang warna hitam di situ. Udah, saya mulai seperti sudah terasa aneh dalam diri saya. Cara saya berpikir lain dengan orang lain, terus apa ya? Saya seperti orang yang sudah aneh lah dengan orang lain. Sudah berubah begitu sudah ya? Berubah gitu ya. Nah, di saat itulah saya mulai seperti sudah kerja juga sudah tidak fokus ke laut ya, seperti ada rasa trauma ingin mau ke darat ke kampung istri. Nah, netaplah kami di sini beberapa tahun kemudian ya. Kami punya anak satu waktu itu. Udah punya anak satu. Nah, setelah itu anak kami juga meninggal waktu itu. Dan juga setelah lahirnya ini anak saya yang kedua, ini Baco ya. Baco ini ya dia begitu lahir spontan saya tuh ya lahirnya ke Pulau Katela. Saya ingat lahirnya ke Pulau Katela, naik lagi ke sini. Nah, setelah itu turun lagi ke pulau. Ya. Di situ karena ya namanya sih kehidupan kami laut darat, ya merasa di laut juga ada keberhasilan, kami pakai lagi bagang lagi. Nah, disitulah saya ketemu dengan salah satu pemandu wisata, namanya Pak Yos, ya dia orang Kupang. Dia pandu orang dari wisata dari Amerika, ada yang nama Justin. Saya tidak tahu yang lainnya siapa. Pokoknya yang teman dia yang lebih dekat ke saya itu Justin. Udah. Nah, oh iya Caleb juga. Ya. Nah, setelah itu datang ke pulau ini
Pak Yos ini, saya belum kenal siapa mereka. Nah, saya teringat kepada cara mereka duduk. Ini orang bule ini sama mereka duduk melingkar. Oh. Ya. Nah, mulai pola pikir saya mulai menyaring, kok ini seperti yang saya lihat ya. Nah, tapi hati saya sudah mulai menghubungkan ke pikiran saya harus bilang kepada Pak Yos ini bahwa saya harus bilang saudara ke dia. Tapi kan saya belum kenal dia. Saya ini baru tiba. Begitu. Duduk-duduk mereka melingkar ya, di kursi begini ya. Udah. Saya mau bilang apa ya ke Pak Yos ini? Saya mau bilang apa ya? Saya selalu semangati diri saya seperti ada yang maksa-maksa di dalam bilang aja. Udah saya bilang apa sih? Mau bilang apa ini ke dia? Sementara saya tidak kenal. Ya terpaksa deh saya bilang, Pak, mungkin kita saudara. Nah, Pak Yos ini juga bingung. Jangan-jangan mungkin saya hanya cuma pikir ya sekarang. Jangan-jangan Bapak ini orang gila atau mantan gila. Tidak bisanya saya orang Kupang, dia orang Sulawesi mau bilang saudara. Mana ada sih. Tapi perasaan saya ingin bilang lagi ke dia. Pak, mungkin kita saudara. Tapi dia seperti tiada respon, begitu tidak ya. Pikir mungkin ya mengada-ngada orang ini. Tapi saya biasa saja juga kok. Saya sudah setelah saya mengeluarkan perkataan itu, rasa hati saya ini sudah mulai ya lega sekali dan sudah saya udah kayak buang inilah sudah lega. Nah, ya begitu mau pulang, saya tahu mereka akan pulang. Saya kunjungi mereka, saya tanya lagi ke Pak Yos ini. Karena saya belum kenal dia, Pak. Saya ingin tahu nomor HP Bapak. Nah, berbagai alasan saya ingin tahu dia. Nah, kenapa mau minta nomor saya? Siapa tahu mungkin Bapak akan datang kedua kalinya. Mungkin nanti saya yang antar ke pulau mana, ke pulau wisata, Pulau Indo, pulau ya. Banyak pulau di situ, pulau-pulau kecil yang bisa mereka wisata. Nah, di situ Pak Yos mulai dia masuk akalnya. Oh iya. Ya, Pak Yos kasih nomornya ke saya. Saya ambil nomornya, masukkan ke HP saya. Selang beberapa waktu mereka pulang, mungkin beberapa hari, 2 atau 3 hari, saya sudah gelisah saya. Saya tak putar. Saya ingin lagi hubungi dia ini, Pak Yos ini. Ya. Aduh. Namanya aja saya sudah lupa juga. Saya hanya naruhnya itu enggak ada nama nomor HP itu. Ya, saya mau bilang apa ke dia. Dan sementara mereka kan baru pulang dari wisata, enggak mungkin dia datang lagi. Apa hubungannya saya harus hubungi dia kan? Tapi saya ingin hubungi dia. Aduh, saya cari pulsa di sana, di pulau itu, Pulau Katelanti, Pak. Kalau bisa kita bisa kunjungi pulau itu. Dan susah nyari pulsa karena jauh dari daratan. Saya keliling itu pulau sampai dapat paket pulsanya. Udah setelah dapat paket pulsa, saya harus berusaha nelpon. Begitu saya dapat jaringannya juga susah Pak di sana. Jadi harus nyari. Dapat jaringan, begitu saya telepon Pak Yos langsung angkat. Mungkin Pak Yos ini selesai doa rumah tangga kan? Iya. Udah, saya angkat. Saya telepon dia angkat. Halo Pak, ya halo. Ya, jadi Pak Yos pernah. Bagaimana Pak? Mungkin mereka lagi ada ibadah tuh, saya tidak tahu. Aduh, saya bingung. Saya harus bilang apa ke dia? Nah, saya sudah terhubung ini mau bilang apa ini? Nah, karena dia ini seperti bagaimana ya, dia hanya bagaimana Pak? Ya, saya harus jawab. Mungkin kita saudara Pak. Mungkin kita saudara Pak. Nah ini Pak Yos bingung juga. Kok bahasa ini terus. Mungkin kita saudara Pak. Akhirnya Pak Yos bilang karena mungkin dia ada ibadah, dia lanjutkan aja. Mungkin kita, dia bilang saudara rohani. Langsung saya bilang, ya memang benar. Dia bilang, ya, bukan bilang benar, dia bilang, ya mungkin saudara rohani ya mungkin. Tapi saya tidak tahu saya saudara rohani yang bagaimana begitu. Tapi sudah lega lah. Udah. Yeah. Nah akhirnya Pak Yos bilang, udah. Bilang, oh ya sudah langsung udah nelfon lagi.
Karena saudara rohani itu putus di situ, udah. Nah, pada akhirnya saya nelpon lagi. Mungkin berkali-kali saya nelpon. Seingat saya nelpon berkali-kali. Dan akhirnya kami sudah mulai menjalin pertalian. Ya artinya hubungan saudara.